Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha, juga ayah ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan di malam hari. Kira-kira ngapain aja ya di malam hari? Kita simak. Oke, anak-anak soleh dan soleha, kita simak cerita Bu Indah yuk hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Indah lagi ada di kelas nih, sedih sekali sendiri ya. Harusnya ada kalian di sini. Biasanya ramai, tapi insya Allah kita berdoa sama Allah, semoga secepatnya kita berada di kelas ya. Tuh, ini kelas kalian, ada buku-buku, ada bangku, ada kursi ya, ada meja juga. Nah, Ibu Indah mau cerita dulu nih tentang malam hari. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak kegiatan di malam hari ngapain aja? Terus ada binatang yang keluar di malam hari apa aja? Lalu kebiasaan baik apa saja yang harus kalian lakukan di malam hari? Ada yang tahu? Pasti anak Bu Indah semuanya pinter ya. Bu Indah mau ceritain dulu nih sambil baca ya di bukunya. Kita dengarkan. Nah, malam hari. Matahari perlahan mulai tenggelam. Tenggelam itu berarti mulai menghilang ya. Ingat, matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat ya. Hari mulai gelap. Nah, bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari pasti biasanya keluarga itu berkumpul. Ada yang beristirahat, ada yang menonton, ada juga yang langsung tidur. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri atas nikmat Allah atau nikmat Tuhan kita. Kenapa sih Bu Indah kita itu harus bersyukur? Iya, tentu saja kita harus bersyukur karena Allah itu memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kita diberikan kelelahan, lalu Allah berikan juga kita waktu untuk beristirahat ya. Nah, kita dengarkan lagi. Malam hari, matahari terbenam, tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar sangat terang. Nah, kelelawar biasanya mulai terbang, lalu ada jangkrik pun bernyanyi riang. Suara jangkrik, coba Bu Indah mau dengar suara jangkrik kalian gimana? Krik krik krik, kayak gitu bukan? Nah, nanti kalian kalau misalnya nggak tahu suara jangkrik, boleh didengerin deh yang rumahnya deket kebun atau deket sawah ya. Lalu burung hantu keluar dari sarangnya. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Ada kunang-kunang? Ya, kunang-kunang adalah binatang yang biasanya keluar di malam hari. Itu bagus sekali seperti lampu yang berkelap-kelip di tempat yang gelap seperti itu ya. Kalau bahasa Sundanya mah kunang-kunang teh kicak-kicak ya. Nah, lalu ayo kita sambutlah malam dengan hati yang senang. Kita dapat beristirahat dengan waktu yang panjang. Nah, mata pun akan mulai terpejam saat kantuk datang. Aduh, kalau misalnya kita sudah mengantuk, matanya sudah lelah mau menutup, itu berarti kalian waktunya harus tidur. Nah, tidur adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan di malam hari untuk mengistirahatkan badan kita. Malam adalah nikmat Tuhan yang tidak terbilang. Tentunya kita harus bersyukur selalu sama Allah ya. Karena apa? Karena seharian sudah bekerja, misalnya mama sama ayah kalian bekerja. Ada yang kalian anak-anak Bu Indah sudah belajar membaca, berhitung, menulis, terus bermain, mengaji, lalu ada kegiatan lainnya lagi, misalnya membantu pekerjaan orang tua. Pasti badan kita akan ada masanya atau waktunya, aduh kayaknya capek nih. Nah, biasanya kan kalau capek kita harus beristirahat ya. Maka langit pun dirubah menjadi hitam sama Allah ya. Oh, tandanya kita harus beristirahat, harus tidur. Nah, tapi sebelumnya ada kebiasaan baik nih yang harus dilakukan sebelum tidur. Jangan langsung misalnya, aduh aku ngantuk, kucuk, langsung aja tidur. Tidak seperti itu ya. Tapi kalian harus apa dulu ya biasanya? Kan kalau mau menjelang tidur itu pasti kalian harus badannya bersih dulu, harus mandi dulu. Lalu misalnya yang biasanya makan malam, ada yang biasa makan malam. Nah, boleh dibiasakan makan malam, tapi lebih bagus makannya itu jam 5 harus sudah berhenti ya. Nah, kenapa Bu Indah harus berhenti supaya tidak kegemukan kayak Bu Indah gini ya? Oke, lalu apalagi Bu Indah kegiatan di malam hari yang harus dilakukan?
Misalnya kalian mau tidur harus dikepruk-kepruk dulu kasurnya. Maksudnya kepruk-kepruk teh apa Bu? Itu mah bahasa Sundanya ya. Harus dibereskan dulu jadi supaya jauh dan terbebas dari debu. Lalu setelah itu apa ya? Kita cuci tangan, cuci kaki, lalu menggosok gigi juga supaya bersih, tidak ada kuman-kuman yang menempel di badan, di gigi kita seperti itu ya. Nah, lalu gini, Bu Indah, aku mah biasanya kalau sebelum tidur itu aku membaca dulu, boleh enggak? Atau aku belajar dulu? Tentu boleh sayang. Atau ada yang mengaji juga boleh. Terus Bu, kalau menonton boleh enggak? Boleh, tapi tontonan anak-anak seperti itu ya. Kegiatan yang baik, yang positif itu boleh kalian lakukan di malam hari ya. Tapi jangan pesan Bu Indah, jangan tidur terlalu larut. Larut itu apa Bu? Misalnya sampai jam 12 baru tidur kalian tuh. Jam 12 malam bangun, nanti besoknya bangunnya jam 7 pagi misalnya seperti itu. Atau misalnya kesiangan gak sholat subuh. Nah, kalian biasakan, usahakan tidur itu lebih baik jam 8. Atau misalnya paling telat itu kalian jam 9 harus sudah tidur ya. Jadi supaya apa? Supaya sehat, supaya waktu istirahat kitanya cukup seperti itu ya. Nah, tadi kegiatan yang harus kalian lakukan sebelum tidur. Lalu ada apa lagi? Ada sesuatu hal yang harus kalian tahu dulu. Dan kalian ingat, pasti kalian sudah ingat nih anak-anak Bu Indah sudah siap dan sudah pintar maksud Bu Indah ya. Aduh saking semangatnya ini Bu Indah. Nah, kalian pasti kalau mau tidur itu harus berdoa dulu ya. Gimana sih doanya Bu Indah mau tahu? Coba kita baca yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita harus berdoa, harus bersyukur sama Allah. Ya Allah, lindungi aku ketika tidur, jauhkan aku dari godaan setan, jauhkan aku dari mimpi buruk, berikanlah aku mimpi yang indah dan bangunkan aku di hari esok dengan hari yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi. Seperti itu ya. Jadi kalian harus pinta sama Allah nih, karena Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Oh iya ya, kalau Allah maha melihat dan mendengar, pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi kalian mintalah sebelum tidur doa-doa yang baik. Tentunya harus baca dulu doa mau tidur ya, supaya dijaga sama Allah, sama malaikat-malaikat. Nah lalu apalagi? Lalu Bu Indah mau kasih tahu juga nih sama kalian, pasti tahu nih kalau malam-malam hari kira-kira ada benda langit apa yang muncul ya di malam hari? Coba ada apa ya? Matahari? Oh no, tentu bukan. Matahari bukan muncul di malam hari, tapi benda langit yang muncul di malam hari adalah satu apa ya? Yang kelap-kelip bintang. Ada anak Bu Indah nih dari RW 19 yang namanya Bintang. Lalu ada apa lagi ya? Ada apa lagi Bu Indah? Ada ini nggak, ada pelangi nggak? Oh no, tentu tidak juga sayang. Pelangi adanya di sore hari biasanya kalau sudah hujan itu, terus ada matahari timbul, itu biasanya ada pelangi. Berarti pelangi bukan di malam hari ya. Yang di malam hari itu bintang, bulan, nah seperti itu. Lalu tadi binatang yang di malam hari apa? Coba sebutkan. Yang muncul di malam hari ada apa lagi? Yang selain tadi Bu Indah sebutkan, ada apa ya? Nyamuk. Nah biasanya nyamuk suka ada di malam hari. Lalu ada suara jangkrik, ada binatang kelelawar juga biasanya muncul, burung hantu juga muncul biasanya. Lalu ada apa lagi Bu Indah? Ada silaru, tahu silaru? Nah itu bahasa Sundanya silaru ya. Nah biasanya suka muncul malam-malam seperti itu ya. Nah, atau misalnya kalian yang rumahnya deket sawah seperti Bu Indah, kalian bisa dengar suara kodok misalnya pada saat berbunyi gitu ya di malam hari. Nah, seperti itu sayang ya. Nah, itu adalah kegiatan yang harus kalian ingat, kegiatan baik sebelum tidur harus ngapain. Lalu benda langit yang harus kalian ingat itu apa saja yang muncul di malam hari, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya nanti kalian akan berhitung. Nah, tapi sebelumnya Bu Indah mau nanya nih, kalian pernah nggak menghitung bintang? Banyak nggak di langit? Wah, kira-kira banyak sekali ya bintang di langit.
Nah, kalau begitu kalian nanti lihat deh, kalau misalnya langitnya cerah atau tidak hujan, biasanya kan muncul bintang-bintang ya, kalian hitung ada berapa ya bintangnya, nanti laporkan ke Bu Indah, Bu Indah aku hari ini menghitung bintang, bintangnya misalnya ada 15 yang aku hitung. Nah, seperti itu boleh ya. Nah, tentunya kalau kalian sudah melihat bintang dihitung satu-satu, lihat ke atas, ada juga hitungan yang harus kalian hitung. Apa sih Bu Indah? Kenapa kita harus menghitung? Supaya kalian pintar, cerdas, dan tidak dibodohi oleh orang lain ya. Jadi nanti kalian juga belajar menghitung penjumlahan ya. Nanti kalian misalnya hitung ada depannya misalnya puluhan atau ada belasan, lalu ditambah dengan satuan. Nah, kalian jumlahkan yang puluhan atau belasannya simpan di kepala, lalu satuannya hitung di jari kalian gitu ya. Hitung maju kalau penjumlahan, ingat hitung maju, oke? Nah, setelah itu kalau sudah dibaca sudah dihitung, nanti dihafalkan, lalu nanti ada bacaan teks yang barusan Bu Indah baca. Kalian seperti biasa ya, direkam semuanya. Nanti Bu Indah pengen tahu nih kebiasaan kalian membacanya udah sampai mana ya. Kalau yang belum bisa gimana Bu Indah? Tidak apa-apa, dicoba dieja sayang ya. Jangan dihafalkan tadi kata-kata atau kalimat Bu Indah lalu dihafalkan jadi hafal cangkem, jangan sayang ya. Jadi harus dieja aja sendiri ya. Boleh dibantu didampingi sama mama seperti itu, tapi diusahakan sekali dieja huruf per hurufnya sendiri. Nah, lalu sesudah itu kirim rekamannya ke Bu Indah. Kalau untuk tugasnya jangan dulu difotokan, oke? Nanti Bu Indah periksa langsung ya. Semoga semuanya bahagia hari ini, belajarnya semangat, dan jangan lupa Bu Indah akan memastikan dulu semuanya harus sudah mandi, harus sudah sarapan, harus sudah mengganti pakaiannya. Gak boleh lagi ada yang memakai pakaian piyama pada saat belajar ya. Nanti sama Bu Indah dikurangi poinnya, kedisiplinannya jadi kurang. Nah, harus disiplin ya. Tuh, coba lihat, Bu Indah juga mengajarkan tidak memakai baju piyama ya. Masa Bu Indah mengajarnya masih pakai baju piyama, atau nanti ngajarnya jadi ngantuk ya. Nah, sekarang Bu Indah udah semangat, berarti kalian juga anak Bu Indah semuanya harus semangat ya. Semuanya harus rajin, tidak merengek pada saat belajar, oke? Semuanya bersabar masih belajar dari rumah. Semoga nanti kita ketemu di waktu yang indah, di waktu yang pas ya, dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik kondisinya seperti itu. Terima kasih juga untuk ayah dan ibu yang masih mendampingi anak-anak kami di rumah. Semoga ayah ibu diberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan juga kesabaran. Terima kasih semuanya, belajar siang semangat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.